Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara pengujian sistem sebagai QGTT, mulai dari mengambil isu di ready to test sampai resolved. Baik, langkah pertama untuk testing, kita login terlebih dahulu ke Redcode Tracker menggunakan akun kita. Setelah itu, pilih project yang diinginkan, karena di squad 2, project utamanya manufaktur, kita pilih manufaktur. Setelah itu, kita pergi ke tab Agile. Dan karena kita sebagai QGDT, jadi setting option kolom mulai dari ready to test, testing, feedback, dan resolved. Lalu kita apply. Nah, mengapa hanya 4 kolom itu saja? Karena 4 kolom itulah cakupan atau akses kita sebagai QGDT di tracker. Dan masing-masing kolom itu juga punya arti masing-masing. Pertama, kolom ready to test artinya tempat isu yang sudah selesai dikerjakan dari tim development dan sudah siap untuk kita testing. Lalu yang kedua, ada kolom testing, artinya tempat isu yang sedang kita testing di portal. Dan kolom ketiga, kolom feedback, artinya tempat isu yang sudah kita testing tapi belum sesuai seperti hasil yang diharapkan di dalam tracker. Sedangkan kolom resolved artinya tempat isu yang sudah kita testing dan sesuai hasilnya seperti yang diharapkan di dalam tracker. Oh iya, yang selama ini di testing ada 2 macam isu, yaitu isu bug dan isu fitur. Apa sih bedanya 2 isu itu? Isu bug adalah isu atau masalah yang ditemukan di dalam proses bisnis yang sudah ada di project manufaktur. Sedangkan isu fitur adalah isu yang belum ada di dalam suatu proses bisnis dan ingin ditambahkan ke dalamnya, atau juga bisa tambah proses bisnis baru. Baik, sekarang kita akan lanjut ke proses testing. Nah, kebetulan di ready to test ada satu isu. Nah, ini adalah contoh isu bug. Nah, ketika ada isu atau fitur yang siap kita tes, maka pindah status isu itu ke testing. Setelah itu kita submit. Sebelum kita masuk ke dalam proses testing, kita perlu pahami, baca, apa sih masalahnya yang ada di isu bug ini. Oke, kita baca mulai dari ada isu di modul configuration, proses bisnis procure to pay unlock transaction, bisa unlock data API invoice beginning ketika data outstanding di PB debit notes. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita baca langkah-langkah untuk memunculkan masalah. Mulai dari ke aplikasi, buat data API invoice beginning, terus outstanding ke data di PB debit notes ke PB unlock transaction, dan hasil yang terjadi bisa unlock data yang sedang outstanding dan yang diharapkan harusnya ada message box dan tidak bisa unlock. Baik, setelah kita paham isu masalahnya, kita terapkan langkah-langkahnya sesuai yang ada di tracker dan kita login ke aplikasi Redgo Portal. Login menggunakan akun yang kita punya. Lalu langkah pertama tadi, kita buat data baru di proses bisnis API invoice beginning. Klik new untuk membuat data baru, lalu isikan data-data yang dibutuhkan. Kita isi nama supplier, Chandra, terus kita inputkan invoice number, inputkan data amount, lalu pilih jenis payment termnya. Setelah itu kita save.
Oh ya, jangan lupa untuk selalu screenshot langkah-langkah ketika testing untuk sebagai bukti kalau kita itu sedang testing. Selanjutnya kita cari proses bisnis debit notes. Lalu klik new. Setelah itu kita pilih nama supplier yang sama di data AP Invoice Beginning yang baru saja kita buat. Isi description, terus klik add, dan kita pilih data AP Invoice Beginning yang baru saja kita buat untuk di outstandingkan. Oke, setelah itu kita screenshot, lalu kita cari PB Procure to Pay Unlock Transaction. Kita cari tab AP Invoice, lalu kita cari data yang barusan kita buat, kita coba unlock, apakah bisa. Nah, ternyata muncul message box tidak bisa unlock karena data masih outstanding di proses bisnis debit notes. Artinya udah sesuai. Lalu kita beri edit, kita beri sedikit warna di bagian transaction number untuk menandakan bahwa data yang kita gunakan dalam testing itu adalah data yang sama. Jika sudah selesai mengikuti langkah-langkah testing dan kita yakin udah sesuai seperti yang dari tracker sampai akhir, kita edit ke tracker yang tadi, kita copy screenshotan langkah-langkah waktu kita testing tadi, semuanya di kolom notes di bagian edit. Kita copy dan paste secara urut. Setelah itu beri keterangan screenshotan sesuai yang ada di langkah-langkah yang ada di tracker. Jika sudah, kita lihat preview foto screenshotan kita, apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah keterangan yang barusan kita paste dari tracker yang ada di atas. Jika sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan, kita beri notice bahwa sudah sesuai, tidak bisa unlock data AP Invoice Beginning ketika data outstanding di PB debit notes. Dan ubah status menjadi resolved karena sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu isi spam time, berapa lama waktu yang kita habiskan selama testing, dan pilih activity menjadi testing. Jika udah sesuai semua, lalu kita submit. Nah, jika hasil yang kita testing itu belum sesuai, kita tinggal mengubah status menjadi feedback.
Langkah-langkahnya hampir sama seperti tadi, cuman perbedaannya hanya di status. Dan itulah proses testing UCDT dari ready to test sampai resolved.